hadir di dalam segala kehidupan kita. Amin. Tuhan itu hebat, luar biasa, berkuasa, bertahta selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Teman-teman online kita, come on. Katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Apakah kamu siap memuji lagi, meninggikan namanya lebih dahsyat lagi? Katakan, siapa yang berkuasa? Berkuasa di bumi, di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Clap your hands, everybody. Terima kasih, terima kasih. Tuhan sungguh luar biasa menghidupi kami. Mari kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta kami untuk selamanya. Dan kami mau naikkan satu buah lagu lagi Tuhan buat Engkau. Inilah nyanyian dari hati kami. Di saat ku datang menyembah, ku yakin Kau
datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segala kekurangan yang kami punya. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami siap Engkau pakai untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Jadi terang buat teman-teman kami, buat orang tua kami. Berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan. Bimbinglah juga kakak yang akan membawakan firman pada hari ini. Biar Engkau berikan kesehatan kepadanya dan keluarganya juga. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hi fam, welcome to Worship from Home for Teens. You are loved. Teman-teman, aku sungguh bersyukur hari ini aku boleh ada di sini men-sharingkan kebaikan dan firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Nah, sekarang aku mau ajak kalian dulu, kalau misalnya kalian lagi nonton Worship from Home for Teens ini sama keluarga kalian, mungkin papa, mama, adik, kakak, mungkin ada tetangga yang ikutan nonton. Well, share the love to them too. Tell them that they are loved. Karena kasih Tuhan begitu besar buat kita semua. Amin. He is so good. Teman-teman, aku sungguh excited mau men-sharingkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya aku mau ingetin, kita udah masuk di tema bulan Desember yaitu White Christmas. Dan kita ada dalam talk kedua di bulan ini. Teman-teman masih ingat nggak apa yang Kak Bella sharingkan minggu lalu? Pasti ingat ya, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia mau mengampuni kita, mengampuni setiap dosa-dosa yang kita udah lakukan. Bahkan kalau misalnya dosa kita semerah kirmizi pun, Dia bisa mengubahkannya menjadi putih seperti salju. Wow, God is so amazing, amen. Teman-teman, sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi dalam firman untuk hari ini, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tujukan segala keberadaan kita hanya kepada Tuhan kita yang sungguh baik kepada kita, sungguh mengasihi kita, Tuhan kita yang maha mulia. Kalau teman-teman punya Bible, you can take up your Bible and raise it up like this. Kalau misalnya kalian nggak ada Bible di sekitar kalian, that's okay too. Kita mau naikkan hati kita mau naikkan juga tangan kita seperti ini, dan kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thank you, Jesus. Teman-teman, apakah kalian masih ingat untuk hayat hafalan buat bulan ini? Kita baru bicarakan minggu lalu, tapi aku percaya teman-teman pasti udah menghafalnya. Yuk kita baca sekali lagi bersama-sama dari Yesaya 1 ayat 18 yang bunyinya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebegitu hebatnya kasih Tuhan buat kita, dan sebegitu hebatnya pengampunan buat Tuhan buat kita. Minggu ini kita juga akan membicarakan mengenai pengampunan, tapi aku akan membicarakannya melalui perspektif yang sedikit berbeda. Perspektif apa tuh? Yap, tema minggu ini adalah From God's Perspective. Kenapa from God's perspective? Why do we need God's perspective when we are about to forgive somebody? We will find out soon. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ayo kita baca bersama-sama untuk firman Tuhan buat minggu ini. Diambil dari Ibrani 2 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita baca sekali lagi ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Teman-teman, kalian tahu gak sih siapa yang Santo Paulus bicarakan di sini? Siapa sih ia yang dia bicarakan di situ? That's right, it's none other than Jesus. Wow. Jadi kalau kita baca dengan kata-kata dengan nama Yesus, kita gantikan dengan ia. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, Santo Paulus di sini berbicara tentang bagaimana Yesus itu telah menderita
Dan dia telah merasakan begitu banyak kesakitan. Pasti teman-teman ingat kalau misalnya di cerita kisah sengsara Yesus yang kita selalu dengar pada saat Prapaskah ya, atau di Tri Hari Suci kita pasti dengar cerita yang berulang-ulang kali bagaimana Yesus itu difitnah, Yesus itu disakiti oleh orang-orang terdekat dia, bagaimana teman-teman terdekat dia itu meninggalkan dia. It must be something that is so saddening for him, right? Bagaimana juga mungkin dengan teman-teman, apakah teman-teman pernah merasakan kesedihan yang sama? Mungkin teman kalian pernah menyakiti kalian, mungkin tidak dengan sengaja, tapi they have hurt you. Have maybe kakak atau adik kalian, mungkin kalian sempat bertengkar dan kalian sakit hati dengan mereka. Di saat-saat seperti itu, yang kita perlukan supaya kita bisa move on dari kejadian-kejadian tersebut adalah kita perlu mengampuni mereka. Mengampuni mereka yang kadang-kadang mungkin mereka nggak minta maaf kepada kita. Is it possible? Is it? Well, kalau bersama Tuhan Yesus, aku percaya kita semua pasti bisa. Right? Tuhan Yesus sendiri telah berkata juga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, isn't that amazing? Kalian bisa bayangin nggak seberapa besarnya kasih Tuhan itu sampai dia bisa mengatakan itu. Dan nggak cuman untuk memaafkan saja, tapi kalian perlu mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kalian. Is it really possible? Yes, it's possible. With God, it's possible. Kalau misalnya kita kembali ke kisah sengsara Yesus, pasti kita semua pernah dengar ayat ini. Right? Kita baca dari Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang Yesus katakan di sini adalah satu doa untuk orang-orang yang telah menganiaya dia. Kok bisa ya Yesus sebaik itu? Kok bisa ya Yesus bahkan mendoakan orang-orang yang telah menganiaya dia, yang telah melukai dia, yang telah menyakiti dia? Nah, this is where we need God's perspective. What is God's perspective? God's perspective is always love. Dari kacamata kasih itulah dimana Tuhan Yesus bisa mengasihi bahkan musuh-musuhnya sekalipun, orang-orang yang membenci dia, yang menganiaya dia. Dia bisa mengampuni mereka dan dia bisa mendoakan mereka. Teman-teman, kalian pernah gak sih berdoa untuk orang-orang yang telah menyakiti kalian? I'm sure it's not easy, tapi inilah pesan Tuhan pada hari ini, yaitu untuk kalian bisa mengampuni teman-teman kalian atau saudara kalian atau papa mama kalian yang mungkin telah menyakiti kalian, untuk bisa mengampuni mereka, tapi lebih dari itu untuk bisa mendoakan mereka. Teman-teman pernah nggak nonton 3D movie? Pasti tahu dong kalau 3D movie itu biasanya kita harus pakai kacamata khusus 3D tersebut kan. Nah kalau misalnya kita lagi nggak pakai kacamata itu, pas kita ngelihat gambarnya itu semuanya kayak bikin pusing, nggak jelas, gambarnya kayak kemana-mana, ya kan? Apalagi kalau kita pakai kacamata hitam, apa yang dilihat? I'm just kidding. Tapi yang pasti kalau begitu kita pakai kacamata 3D tersebut, yang mungkin modelnya agak-agak aneh sebenarnya. Tapi begitu kita pakai itu, wow, movie-nya jadi kelihatan hidup dengan dimensi yang berbeda, right? Tadinya gambarnya kacau balau, tapi sekarang bisa modelnya kayak muncul-muncul gitu, keren banget. Nah, sama aja nih kalau misalnya kita menggunakan kacamata kita sendiri pada saat kita mau mengampuni orang lain, itu mungkin sebenarnya susah banget pasti. Bikin pusing istilahnya. Mungkin kalau pakai kacamata kita sendiri kita cuma bisa lihat, bawaannya nih orang males nih, aduh nggak mau deh sama tuh orang, aduh bikin gue sakit kepala, bikin aku sakit hati mungkin. Nah disinilah kita perlu minta untuk kacamata kasih dari Tuhan Yesus, biar kita bisa ngelihat mereka tetap dengan kasih,
kita mungkin bahkan bisa mencoba untuk mengerti mereka. Mungkin teman-teman kalian itu tidak sengaja menyakiti kalian oleh karena hal-hal yang lainnya. We don't know what it is. Mungkin kalau dengan papa mama juga, mungkin mereka juga nggak sengaja berbicara dengan nada yang tinggi yang mungkin mengagetkan kita atau menyakiti hati kita. Tapi mungkin papa mama ada problema tersendiri yang mereka tidak bisa ceritakan ke kita. Nah teman-teman, aku pun juga pernah lagi sedikit bertengkar nih sama adekku. Waktu itu aku cuman ingatnya mau tidur aja nggak bisa karena aku kesel banget. Tapi aku waktu itu ngobrol dengan Tuhan, aku bilang, Tuhan aku sebel banget, kenapa adekku begini, kenapa adekku begitu. Terus Tuhan cuman bilang ke aku, well, even before your sister asks for forgiveness, you can start to forgive her. Terus aku bilang, hah Tuhan yang bener aja, susah banget, aku masih kesel banget, bla 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 bla. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan mengingatkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi aku, bahwa sebelum aku minta maaf kepada Tuhan pun, Tuhan juga telah mengasihi aku lebih. Tuhan yang telah mengampuni aku. Nah, disitulah aku diingatkan bahwa pengampunan itu memang perlu pertolongan dari Tuhan. Untuk kita bisa mengampuni, itu kita perlu pertolongan dari Tuhan. Mungkin kalau kita pakai perspektif kita sendiri, bawaannya pasti pingin bales, ya. Mungkin kalau kita dipukul sama orang, kita pingin pukul balik. Kasih mereka rasa tuh sakitnya itu kayak gimana kalau dipukul. Tapi Tuhan Yesus gak kayak gitu loh guys. Tuhan Yesus malah mengampuni terlebih dahulu dan mendoakan mereka yang telah menganiaya dia. Tuhan Yesus tahu bagaimana rasanya itu. Jadi kita cuma perlu minta, Tuhan Yesus bantu aku untuk merasakan kasih-Mu lebih lagi, untuk menggunakan kasih-Mu, perspektif kasih-Mu, sehingga aku bisa berusaha mengerti orang-orang yang telah menyakiti aku tersebut, dan aku boleh mengampuni mereka dan boleh mendoakan mereka sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi. Wow, what an amazing topic, right guys? Aku sungguh terberkati karena aku boleh men-sharingkan tentang hal ini kepada kalian semua, and I hope that you are too blessed by this topic. I know it's not easy, tapi ingat, we are not alone in our struggles, karena Tuhan Yesus udah merasakan semua feelings yang kita rasakan juga, dan Dia yang telah mengerti itu terlebih dahulu. Dia yang akan membantu kita untuk mengasihi lebih lagi teman-teman kita yang mungkin telah menyakiti kita. Friends, let us pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah kami terima, dan terima kasih terutama untuk firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri dalam pergumulan kami, dalam relasi kami, mungkin dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan orang yang telah menyakiti kami. Tuhan, bantulah kami untuk dapat melihat segala sesuatunya dengan kacamata kasih-Mu. Roh Kudus, lembutkanlah setiap hati dari kami, sehingga kami boleh berbelas kasih lebih lagi kepada sesama kami, dan kami mau untuk dapat taat melakukan perintah-Mu, untuk mengasihi teman-teman kami lebih lagi, mengasihi keluarga kami lebih lagi. Ya Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin berdoa untuk setiap orang yang telah menyakiti kami. Kami mau melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus, dan dengan kasih-Mu Tuhan, hanya dengan kasih-Mu yang memampukan kami untuk melakukan itu, sehingga mereka pun juga boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa. Bantulah kami supaya kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk dapat mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kesehatan yang kurang baik. Mungkin teman-teman kami juga yang ada struggling dengan pelajaran mereka, dengan studi mereka, ataupun teman-teman kami yang saat ini merasa kesepian.
Ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah setiap dari mereka Tuhan. Engkau yang boleh menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Engkau yang boleh menyembuhkan mereka dari rasa kesepian mereka. Engkau yang boleh curahkan kasih-Mu terlebih lagi ke dalam setiap hati mereka ya Bapa, sehingga mereka juga tidak merasakan kesendirian, melainkan mereka boleh benar-benar merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami percaya melalui firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, kami boleh semakin diubahkan oleh Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin lama semakin serupa dengan pribadi Kristus dan boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk Worship from Home for Teens hari ini, dan kami mau satukan setiap doa-doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Friends, thank you so much for joining Worship from Home for Teens today. Jangan lupa untuk stay tuned next week karena masih ada talk yang ketiga dalam seri White Christmas ini. Dan jika kalian merasa diberkati oleh Worship from Home for Teens, jangan lupa untuk bagikan link ini ke teman-teman dan keluarga kalian yang lainnya supaya mereka pun juga boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh merasakan berkat yang sama. Let's stay at home, stay safe, stay healthy, stay joyful, and stay loving. We'll see you next week. Bye. God bless you all.